Hai, hai. Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Salwa Aulia Zahra dari program studi Komunikasi Penyiaran Islam semester 2. Saat ini saya akan menceritakan sedikit mengenai kisah perjalanan dakwah Rasulullah SAW dari Mekah dan di Madinah. Baik, tunggu apa lagi? Check this out. Yang pertama itu ada dakwah di Mekah. Perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW tentu jauh dari kata mulus. Banyak rintangan dan cobaan yang dilalui Rasulullah selama berdakwah. Bahkan penolakan berupa hinaan dan celaan dari kafir Quraisy kerap kali beliau dapatkan. Namun semua itu dilalui Rasulullah dengan sabar dan tawakal. Pada masa Rasulullah belum lahir, bangsa Arab itu dikenal dengan bangsa jahiliyah, masa yang bodoh akan ketuhanan dan juga bodoh akan moral. Mereka tuh menyembah berhala, menyembah patung, menyembah api, langit, bahkan bulan. Mereka juga bodoh akan moral yang saat itu mereka seenak jidat membunuh perempuan, melakukan pemerkosaan terhadap perempuan karena perempuan dianggap aib bagi mereka. Rasulullah berdakwah selama 23 tahun sampai akhir hayatnya. Dari 23 tahun masa kerasulannya, 13 tahun dihabiskan Rasulullah dengan berdakwah di kota kelahirannya, Mekah. Sedangkan 10 tahun sisanya itu dihabiskan dengan berdakwah di kota Madinah. Selama perjalanan dakwah Rasulullah ini, Rasulullah itu berangsur-angsur menerima wahyu berupa ayat Al-Quran. Bahkan selama dakwah Nabi Muhammad SAW sudah menerima wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala mencapai 4.776 ayat. Nah, untuk target Rasulullah dalam berdakwah ini ada dua. Yang pertama secara sembunyi-sembunyi, yang dimana itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dan dalam 3 tahun awal masa dakwahnya ini di Mekah, Rasulullah berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Ia mendakwahi beberapa orang terdekatnya yang diyakini bisa merahasiakan pesan yang dibawanya. Nah, dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan dengan menyerukan agama Islam kepada kerabat, keluarga, sahabat, dan orang sekitar Rasulullah SAW. Hal ini beliau sampaikan berupa nasihat dan ajakan untuk menyembah Allah. Nah, adapun tujuan dari penyampaian dakwahnya di kota Mekah itu yaitu untuk mengajarkan umat untuk meninggalkan kejahiliyahannya sehingga bisa mengakui keberadaan agama Islam, mulai dari agama, moral, serta hukum, sehingga memberikan pilihan yang tepat bagi siapa saja yang tidak bertaat. Kegiatan dakwah di Mekah ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan dakwah di Madinah, sebab ada perbedaan kultur hingga kondisi alam di antara keduanya. Cara dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah memiliki penekanan yang berbeda daripada dakwah yang di Madinah. Masyarakat Mekah yang pada saat itu menyembah berhala itu memiliki kesetiaan terhadap para leluhurnya, terutama dalam penyembahan berhala. Nah, Rasulullah SAW sendiri itu lebih memfokuskan pada keesaan Tuhan, karena kondisi masyarakat Mekah yang belum sama sekali bertauhid, sehingga beliau merasa perlu membina keyakinan bangsa Arab pada saat itu, terutama penduduk Mekah pada saat itu. Dari dakwah secara sembunyi-sembunyi tadi, sudah mulai ada perubahan sedikit di bangsa Arab pada saat itu, yang dimana sahabat-sahabatnya Rasulullah dan juga keluarganya Rasulullah sudah mulai memeluk Islam. Nah, mereka yang pertama kali memeluk Islam itu disebut dengan as-sabiqunal awalun. Dari peristiwa tersebut, Allah kembali menurunkan wahyu surat Al-Hijr ayat 94, yang dimana pada surat tersebut Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Bukan hanya menjelaskan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi saja, namun Rasulullah juga melakukannya secara terang-terangan. Dakwah ini yang mulai sejak tahun keempat kenabiannya Rasulullah setelah turunnya wahyu untuk bisa itu melakukannya. Meskipun dakwah yang dilakukan secara masih sembunyi-sembunyi, namun beritanya sudah menyebar hingga kaum Quraisy. Namun pada saat itu kaum Quraisy belum menantang dan juga belum mempermasalahkan mengenai dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, dengan melakukan cara dakwah ini, maka bermuncullah berbagai pertentangan. Nah, langkah pertama yang Rasulullah ambil itu yaitu dengan mengumpulkan kaum kerabat Bani Hashim selama jamuan makan. Nah, saat itu juga sudah mulai mengajarkan agama. Selanjutnya, Rasulullah sendiri akan mulai mengajak para penduduk Mekah untuk berkumpul pada Bukit Syafa.
Rasulullah menyampaikan dakwahnya untuk penduduk Mekah, yang dimana bahkan Rasulullah sendiri tidak langsung berhasil untuk mengajak penduduk Mekah dalam masuk Islam. Namun, ada pula juga yang melakukan penolakan serta menentang Rasulullah. Namun, dengan terus-menerus melakukan kegigihan dan ketakwaan Rasulullah, ajaran Islam sendiri semakin berkembang. Karena kebaikan, budi pekerti dan juga akhlak terpuji Rasulullah SAW, mulailah banyak kaum Quraisy yang terpengaruh dengan ajakan Rasulullah, yang terpengaruh juga dengan dakwah Rasulullah. Nah, suku Quraisy yang menyadari hal tersebut mulai resah dan merasa terganggu, hingga akhirnya kaum Quraisy itu melakukan pemboikotan. Karena pemboikotan ini, umat Muslim pun semakin terpojok. Nah, salah satu sahabat Rasulullah, Hisham bin Ammar, Zuhair bin Umayyah, dan 3 orang lainnya itu merobek pengumuman tentang pemboikotan tersebut. Nah, saat itulah mulai terjadi pertarungan dengan kafir Quraisy. Kondisi ini tuh semakin kacau dan juga tertekan, sehingga bangsa pada saat itu tuh mulai risih, mulai panik, mulai takut akan terjadi perperangan tersebut. Allah pun kembali menurunkan wahyu, surat Az-Zumar ayat 10. Pada surat itu, Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk berhijrah. Nah, Nabi Muhammad pun dan pengikutnya itu mulai berhijrah ke luar Mekah karena terjadi peperangan dan pemboikotan yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Selanjutnya ada substansi dakwah di Mekah. Yang pertama, itu menyempurnakan akidah. Yang disempurnakan adalah ajaran tauhid Nabi Ibrahim yang telah banyak diselewengkan dan menimbulkan kesesatan. Rasulullah sendiri itu berusaha menghapus penyembahan berhala, patung, dan benda-benda yang dikeramatkan lainnya. Selain itu, mengubah kebiasaan taklid kepada nenek moyang dan meluruskan segala adat istiadat, kepercayaan dan upacara-upacara keagamaan. Yang kedua yaitu menanamkan kemuliaan akhlak. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad, terjadi kerusakan moral di berbagai bidang kehidupan masyarakat Mekah. Hal ini tentu dibuktikan dari banyaknya contoh perilaku yang tidak bermoral, seperti penguburan bayi perempuan, berzina seenaknya, berjudi, mabuk-mabukan, dan masih banyak lainnya. Dalam Islam sendiri, perbuatan tersebut termasuk ke dalam dosa besar. Rasulullah menyatakan bahwa dirinya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Lalu yang ketiga, itu menegakkan keadilan dan persamaan derajat. Masyarakat Mekah jahiliyah suka sekali membedakan derajat antara laki-laki dan perempuan, juga antara majikan dan budak. Mereka bahkan mempunyai kebiasaan mengubur hidup-hidup setiap anak perempuan yang baru lahir. Hal ini dilakukan karena mereka beranggapan bahwasanya anak perempuan itu dianggap pembawa sial, yang dimana tidak bisa diandalkan dalam banyak hal dan juga tidak bisa diajak berperang. Nah, Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan bahwa dalam Islam itu derajat antara sesama manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sama. Sedangkan yang membedakan adalah ketakwaan manusia sendiri. Materi berikutnya adalah dakwah di Madinah. Perjuangan dakwah periode Madinah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tidaklah mudah. Di tempat yang baru semasa hijrah ini, tak sedikit fitnah didapati Rasulullah SAW selama menyebarkan ajaran Islam. Mulai dari ketidaksukaan Yahudi, kebencian kaum munafik, dan permusuhan kaum Quraisy yang kerap kali menimbulkan perseteruan yang berujung pada peperangan di masyarakat Madinah. Berbagai persoalan semasa berdakwah di kota yang dulu dikenal dengan Yathrib ini berhasil diatasi oleh Rasulullah SAW. Nah, pada puncaknya, beliau berhasil menaklukkan kota Madinah dan menjadikannya bagian dari wilayah kekuasaan Islam. Mayoritas penduduk Madinah merupakan para pendatang yang bermukim di wilayah Madinah. Mereka terdiri dari 2 kelompok besar, yaitu Arab dan Yahudi. Bangsa Arab itu sendiri berimigrasi dari wilayah selatan, sedangkan bangsa Yahudi datang dari wilayah utara. Bangsa Arab sendiri itu mendominasi wilayah Madinah. Mereka terdiri dari 2 kelompok besar, yaitu Bani Aus dan juga Bani Khazraj. Meskipun sama-sama dari bangsa yang sama, kedua kelompok ini tuh sering terlibat dalam pertikaian dan peperangan untuk merebut kekuasaan di Madinah. Sesungguhnya mereka tuh sudah sangat letih dengan peperangan yang berkepanjangan karena dapat menghancurkan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Baliknya pula, orang Yahudilah yang paling menikmati ketidakrukunan masyarakat Arab tersebut
Dan mereka juga berusaha untuk menjadikan bangsa Arab tersebut tidak bisa bersatu. Sementara itu pula, kelompok-kelompok Yahudi merupakan kelompok yang sangat solid, paling makmur, dan paling berbudaya di Jazirah Arab. Kedatangan Rasulullah SAW di Madinah pada 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriyah merupakan awal dari dimulainya dakwah. Pada akhirnya, Rasulullah SAW berhasil menaklukkan Madinah dan memiliki pengikut yang setia dan sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikut beberapa strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah hingga akhirnya membawa keberhasilan bagi masyarakat Madinah. Yang pertama, membangun masjid sebagai pusat kegiatan dakwah. Yang kedua, melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi Madinah. Yang ketiga, mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Dan yang keempat, membangun ekonomi rakyat dengan mendirikan pasar. Baiklah, itu saja materi mengenai sejarah perjalanan dakwah Rasulullah SAW di Mekah dan di Madinah dari saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.